Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalan dulu ya. Nama saya Khairul Huda. Di sini saya akan memberikan sebuah materi terkait MPLS dengan materi ke-NU-an ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pelajaran ini, mari kita berdoa dulu sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan suatu keberkahan dan ilmu kita bermanfaat ya. Namun sebelum itu silakan kalian merapikan pakaiannya, barangkali ada yang kurang pas dan sebagainya. Karena Allah itu suka dengan keindahan, suka dalam kebersihan. Seperti hanya ayat Allahu yuhibbul mutahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa dulu, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarga, keturunan dan para ahli bait. Yang kedua, kita tujukan kepada para sahabat beliau, tabi'in, ulama dan orang alim serta aulia, syuhada dan sholihin. Selanjutnya kepada para guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Munir Hashim Latif. Dan tak lupa kepada kedua orang tua kita, dan yang terakhir kepada hajat kita. Semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Baik, setelah kita baca surat Fatihah, mari kita membaca doa awal KBM pada pagi hari ini ya. Silakan nanti kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahm, wa akhrijna min dhulumatil wahm, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita berikrar. Nah, silakan anak-anak semuanya berdiri. Nanti saya baca, kemudian diikuti oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholawat ya. Di antara sholawat itu seperti yang kita ketahui banyak sekali sholawat ya. Di antaranya ada sholawat naria, sholawat badar, sholawat munjiat dan masih banyak sekali ya. Kita sebagai umat Islam memang sudah dicantumkan dalam Al-Quran seperti sabda Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai orang Islam, muslim dan muslimat seyogyanya menghormati kepada kanjeng Nabi, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi tuntunan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat kita insya Allah akan mendapatkan syafaat ya dari Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti setelah ini akan saya putarkan video terkait sholawat badar. Nah, adapun nanti silakan sampean kalian semua nikmati dan resapi bagaimana sholawat badar tersebut. Nah, silakan dilihat. Sholawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Sholawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960.
Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl Al-Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar Fi Fadhoil Ahl Al-Badar, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji. Dan sebelum menulis syair sholawat Badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya, layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. "Alhamdulillah," ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. "Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini." Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat Badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat Badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur,
Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar Assegaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. "Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta. Dan hingga saat ini sholawat badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Nah, sudah ya anak-anak, tadi sudah dilihat videonya terkait sholat badar. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah siapa pengarang atau penyusun sholawat badar? Saya ulangi lagi, yang pertama, siapa pengarang atau penyusun sholawat badar? Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyusun sholawat badar ini cucu dari siapa? Saya ulangi lagi, penyusun sholawat badar ini cucu dari siapa? Dan yang ketiga adalah Indonesia sedang terjadi peristiwa apa saat penyusunan sholawat badar? Saya ulangi lagi, Indonesia sedang terjadi peristiwa apa saat penyusunan sholawat badar ini? Nah, itu. Ya, silakan nanti ditulis dan dijawab. Kita sebagai warga Nahdliyin ya, sebutan dari NU tadi, Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, bahwa orang NU itu suka dengan istilahnya kumpul-kumpul ya. Istilah kumpul-kumpul itu apa? Salah satunya adalah dengan tahlilan, istighosah, tibaan. Nah, salah satu tibaan tersebut juga ada sholawatnya. Ya, salah satunya mungkin bisa dilihat tadi sholat badar. Karena sholawat badar itu juga termasuk sholawat yang banyak manfaatnya ya, banyak keberkahan, dan otomatis kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya untuk semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, coba sekarang nanti kita simak video sebuah kisah Rasulullah ya. Yang pertama, kisah mukjizat Rasulullah yang mampu membelah dan memegang bulan. Dan yang kedua, kisah betapa mulianya Rasulullah SAW untuk tidak membalas penganiayaan suku Taif, tapi malah mendoakan. Subhanallah ya, kita harus bisa mencontoh dari perilaku dan tindak Rasulullah SAW. Nah, sebelum diputarkan video nanti, silakan disiapkan lagi pulpen dan bukunya. Nanti saya akan kasih pertanyaan lagi ya. Soal pertama, siapa saja nama yang muncul dalam cerita? Saya ulangi lagi, siapa saja nama yang muncul dalam cerita? Yang kedua, apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Saya ulangi, apa saja mukjizat Rasulullah SAW? Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila as-sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, "Ilahi, ila man tukiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'zini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah." Ilahi, duhai Allah, ila man tukiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita tadi sudah melihat video perang Badar dan kisah-kisah mukjizat Nabi, selanjutnya kita akan belajar mengkaji tentang mabadi khairul ummah. Apa sih mabadi khairul ummah itu? Ya, sesuai dengan materinya, Kiai Haji Muhammad Hashim Latif dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama, Penegak Panji Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan bahwa Ketua Dewan Tanfidiyah PBNU, yaitu kala itu Kiai Haji Mahfud Siddiq, mengajukan gagasan mabadi khairul ummah, prinsip-prinsip dasar pembentukan umat terbaik. Gagasan tersebut dilatar belakangi oleh lemahnya penataan ekonomi bagi warga Nahdliyin pada kata itu, sehingga warga Nahdliyin sulit, bahkan tidak mampu berdiri tegak dan tidak bisa menerapkan ekonomi kerakyatan yang berbasis khairul ummah, Terminologi
Mabadi Khairul Ummah ini memiliki makna prinsip nilai sebagai bagian dari upaya terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, mandiri, serta mampu menuntaskan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Dan di Mabadi ini mempunyai 5 pilar ya. 5 pilar. Yang pertama apa itu? As-sidqu, sesuai dengan salah satu sifat atau sifat Nabi dan Rasul ya. As-sidqu itu berarti kejujuran, jujur ya, kebenaran, kemudian kesungguhan dan keterbukaan. Jadi yang pertama adalah pilar dari Mabadi Khairul Ummah itu, yang pertama adalah as-sidqu, yang artinya jujur. Kemudian yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Apa itu artinya? Artinya adalah dapat dipercaya, amanah. Wafa bil ahdi, dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Nah, hati-hati ya, kita harus tepat janji. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-adalah, yang artinya adalah adil, yaitu bersikap atau bersifat adil dan objektif, tidak pilih-pilih, harus adil. Yang nomor 4 adalah at-ta'awun. Apa itu at-ta'awun? At-ta'awun itu artinya adalah tolong menolong, yaitu saling menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, gitu. Yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah ini penting, yang artinya continue atau berkelanjutan. Nah, itu tadi gagasan atau prinsip yang ada di Mabadi Khairul Ummah. Baik anak-anak, itu tadi sekilas singkat ya penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya ini buat kalian ada tugas, yaitu membuat video sholawat badar, sholawat yang kita pelajari tadi, dengan nada terserah sampean, sing paling mantap, sing paling enak ya. Semoga kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu nanti bisa diunggah di Instagram kalian dan men-tag YPM sepanjang @YPM sepanjang. Aturan lomba sholawat. Siswa membuat video 1 sholawat bebas durasi 3-5 menit. Video direkam landscape atau posisi HP tidur dengan format MP4 dengan size tidak lebih dari 100 MB. Urutan videonya, pertama salam, lalu perkenalan, nama sholawat, lantunan sholawat, lalu ditutup dengan salam lagi. Boleh menggunakan iringan lagu dan teknik editing video. Unggah video di link yang di-share pada grup WA MPLS ya. Lalu jangan lupa unggah pula cuplikan video di akun IG kalian untuk yang punya. Lalu tag @YPM sepanjang dan SMP YPM 5 Direjo official. Nah, jangan lupa anak-anak untuk selalu berselawat agar kita selalu mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mari kita doa penutup bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.